Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah moderasi beragama dengan judul Sejarah Perkembangan Islam. Kenalkan, nama saya Rizky Abdillah, tahu kabar? Perkenalkan, nama saya Ataria Yufinta Mandewi. Perkenalkan, nama saya Novela Grihapsari. Sejarah Perkembangan Islam. Sejarah perkembangan yang sangat panjang. Dikutip dari buku Sejarah Perkembangan Peradaban Islam, karya Profesor Dr. Haji Syamsuddin Nasution, sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik. Kedua disebut dengan periode pertengahan, ditandai jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Yang ketiga adalah modern. Tulis Syamsuddin mengutip dari buku pengantar sejarah modern karya Nurul Zaman Siti. Pertama, periode klasik yang terjadi pada tahun 650 hingga 1258 Masehi. Era ini adalah masa kemajuan keemasan dan kejayaan Islam. Periode ini terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase ekspansi, yang mana masa ini berlangsung pada 650 hingga 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Pada masa ini, penyebaran Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Kemudian ada fase disintegrasi yang mana terjadi pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi. Pada tahun ini mulai mengalami kemunduran, kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Abu Khan pada tahun 1258 Masehi. Periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada 1250 sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Fase 3 kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek Istanbul, Iran, dan Delhi. Periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang, umat mencari tahu penyebab jatuhnya Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Penyebaran Islam, penyebaran ke Asia Tenggara. Islam memasuki Asia Tenggara melalui perdagangan dan misi dakwah. Islam diterima dengan baik di wilayah ini, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Proses asimilasi budaya dan lokalitas membuat Islam berkembang dengan karakteristik yang unik. Penyebaran ke Eropa. Di Eropa, Islam mencapai puncaknya saat penaklukan Andalusia oleh pasukan Muslim pada abad ke-8. Meskipun terdapat perlawanan, pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan, Islam meninggalkan jejak yang mendalam di Eropa yang terlihat dalam arsitektur, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai penting. Pertama, nilai persaudaraan ukhuwah Islamiyah, di mana persatuan umat menjadi kekuatan besar dalam menjaga kejayaan Islam. Nilai ini bisa diterapkan dengan mempererat silaturahmi dan menjaga persaudaraan. Kedua, nilai toleransi dan kedamaian. Karena penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan cara damai, melalui perdagangan dan dakwah yang bijaksana, bukan dengan kekerasan. Ketiga, nilai dakwah dengan kebijaksanaan sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan menyesuaikan budaya lokal.
Keempat, nilai ilmu pengetahuan karena masa keemasan Islam melahirkan bahwa keilmuan yang memberikan kontribusi besar bagi dunia. Kelima, nilai kerjasama gotong royong sebab keberhasilan penyebaran Islam melibatkan pedagang, ulama, dan masyarakat yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, nilai akhlak mulia yang menjadi faktor utama diterimanya Islam oleh masyarakat. Kejujuran, amanah, dan sopan santun para penyebar Islam merupakan teladan nyata yang bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang. Sekian